Saya Clara Adelia dengan NIM 0524611406 akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan. Proses lahirnya Pancasila melibatkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan ide dan rumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno resmi mengemukakan 5 asas yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini menjadi tonggak penting lahirnya nilai dasar negara yang mencerminkan cita-cita kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Setelah sidang BPUPKI, dibentukkanlah Panitia 9 yang bertugas merumuskan naskah dasar negara pada 22 Juni 1945. Panitia 9 mengesahkan Piagam Jakarta sebagai dokumen awal yang memuat asas-asas dasar negara yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam ini mencerminkan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam soal rumusan ketuhanan, misalnya dengan menambahkan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menunjukkan nilai-nilai persatuan dan musyawarah dalam mencapai kesepakatan nasional. Kemudian dengan PPKI yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang resmi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Penetapan ini menandai formalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam konstitusi negara yang menjadi panduan utama berbangsa dan bernegara di Indonesia. Relevansi nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini. Sila pertama, menghormati keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa dalam kehidupan yang majemuk. Sila kedua, mengedepankan sikap adil, beradab, dan menghargai hak asasi sesama manusia. Sila ketiga, memperkokoh perhatian dan semangat nasionalisme di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Sila keempat, menjalankan demokrasi dan musyawarah dalam kehidupan berorganisasi maupun bernegara. Dan yang terakhir atau sila kelima, yaitu mendorong keadilan sosial melalui partisipasi aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai yang tadi sudah saya jelaskan mendorong generasi muda untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan berkontribusi positif bagi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Jadi itu tadi penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila.